PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN mencatatkan laba bersih sebesar 1,7 triliun rupiah di semester 1 2025. BTN berhasil mencatatkan profitabilitas yang membaik. Keinformasi emiten pemirsa PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN berhasil mencetak kinerja positif di semester pertama di 2025, di mana laba bersih perseroan tercatat tumbuh double digit sebesar 13,6% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN mencatatkan laba bersih sebesar 1,7 triliun rupiah di semester 1 2025. Tumbuh sebesar 13,6% year on year dibandingkan laba bersih di semester 1 2024 di 1,5 triliun rupiah. Pertumbuhan laba bersih ditopang pendapatan bunga kredit naik 23,5% year on year di 18,50 triliun rupiah, lampaui pertumbuhan biaya bunga di 2,3% year on year. Pertumbuhan tersebut menghasilkan pendapatan bunga bersih 9,34 triliun rupiah, naik 55,1% year on year. Sementara dana pihak ketiga atau DPK tercatat di 406,38 triliun rupiah, tumbuh 11,2% year on year. Dibandingkan semester 1 2024 di 365,38 triliun rupiah. Pada fungsi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan tercatat tumbuh 6,8% year on year menjadi 376,11 triliun rupiah dibanding semester 1 2024 di 352,06 triliun rupiah. Penyaluran kredit ditopang pertumbuhan kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan meningkat 6,2% year on year menjadi 317,77 triliun rupiah dan sektor non-perumahan naik 10,5% year on year di 58,34 triliun rupiah. Seiring dengan pertumbuhan ini, BTN bukukan total aset 484,96 triliun rupiah, tumbuh 6,4% year on year dibandingkan semester 1 2024 di 455,60 triliun rupiah. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan di tengah tantangan makroekonomi dan persaingan yang ketat di industri perbankan, BTN berhasil mencatatkan profitabilitas yang membaik. Hal ini berkat strategi yang dilakukan secara konsisten dan terus melaksanakan fungsi intermediasi terutama dari sektor perumahan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, dari sisi fundamental kinerja dari BBTN di semester pertama cukup positif di atas double digit dari sisi laba bersih, mengingat saham-saham perbankan Himbara Jumbo justru mengalami perlambatan di semester pertama di 2025. Dan respon dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini cukup baik, mengingat saham BBTN mengalami kenaikan signifikan setelah di perdagangan 27 Agustus justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa di 27 Agustus ditutup di 1240, pagi tadi dibuka menguat di 1285, 920 penguatan terbatas ke 1280, pada pukul 10 dan 11.40 saham BBTN mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Intraday hari ini sempat di 1320. Di penutupan sesi pertama, penguatan terbatas di 1315 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Saat ini penguatan lebih ke arah terbatas di 5,24% di 1305. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BBTN dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ya, di perdagangan 21 Maret saham BBTN masih diperdagangkan di level 7.770, 28 April menguat ke 1.100, Mei di 1.275, Juni melandai ke 1.200 hingga ke 1.210, sementara di perdagangan 14 Agustus ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 1.350, intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Sementara di Agustus penguatan lebih ke arah terbatas, namun level 1.300-an masih mampu dipertahankan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 5,11 kali, PSR di 0,53 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,55 kali dan PCFR minus di 5,65 kali.
Ya, kombinasi secara fundamental teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketopik pilihan pemirsa di mana indeks harga saham gabungan makin perkasa dan tembus ke level 8.003 di akhir perdagangan sesi pertama Kamis 28 Agustus 2025. Penguatan indeks harga saham gabungan pun berlanjut hingga awal sesi kedua dengan saham Big Cap menjadi motor utama. Di antaranya saham DCI dan DSSA yang masing-masing melesat di 7,21% dan 2,71%. Indeks harga saham gabungan makin perkasa dan tembus ke atas 8.000 di akhir perdagangan sesi pertama Kamis 28 Agustus 2025. IHSG menguat 0,84% ke level 8.003 dengan dorongan datang dari hampir seluruh indeks sektoral. Sektor dengan penguatan terbesar dicetak sektor perindustrian yang melesat 2,81%, disusul sektor teknologi naik 2,59%, sektor kesehatan naik 1,65%, sektor transportasi dan logistik naik 1,18%. Selanjutnya penguatan juga datang dari sektor energi, barang konsumen primer, serta properti dan real estate. Sementara itu sektor infrastruktur menjadi satu-satunya sektor yang melemah di sesi pertama. Di sepanjang sesi pertama, nilai transaksi tercatat sebesar 9,63 triliun rupiah. Penguatan IHSG pun berlanjut hingga awal perdagangan sesi kedua. Sejumlah saham Big Caps terpantau menjadi motor utama penguatan IHSG. Berdasarkan persentase kenaikan, saham DCI memimpin dengan penguatan 7,21% ke level 344.950. Saham DSSA menyusul dengan kenaikan 2,51%, diikuti saham ASII sebesar 1,82% dan saham TLKM menguat 0,95% dan saham BRIS menguat 0,74% ke level 2.740. Sebelumnya, tim riset Pintraco Sekuritas mencatat IHSG hari ini masih akan cenderung bergerak sideways pada level 7.850 sampai 7.970. Terdapat sejumlah sentimen yang disebut mempengaruhi pasar pada perdagangan. Secara global, investor menantikan data ekonomik sentimen dari zona euro per Agustus 2025 yang diperkirakan sedikit menguat pada level 96 dari 95,8 per Juli 2025. Sedangkan dari Amerika Serikat, investor akan mencermati data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang diperkirakan sebesar 3,1% secara kuartalan dari minus 0,5% quarter on quarter pada kuartal 1 2025. Berbagai sumber, iDexional.